Inilah kisah Rasulullah yang tidak ingin diistimewakan. Suatu hari, Rasulullah bersama para sahabat dalam sebuah perjalanan. Kemudian beliau memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing yang nantinya akan dimakan bersama-sama. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Rasul, biar aku yang menyembelihnya." Sahabat lain pun menyaut, "Saya yang akan menguliti kulitnya." Yang lain pun berkata, "Biar aku yang memasaknya." Lalu Rasulullah berkata, "Aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk memasaknya." Para sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, biar kami saja yang mengerjakannya, engkau istirahatlah." Mendengar hal itu, Rasulullah tampak kurang suka dan berkata, "Aku tahu kalian mencukupkan aku, tapi aku tidak ingin diistimewakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai seseorang yang merasa lebih istimewa di antara hamba-hambanya." Meski Rasulullah dihormati dan dicintai, beliau tetap ingin ikut bekerja dan tak ingin berbeda dari. Saat Rasulullah hendak bertemu dengan Allah, beliau teringat kisah Nabi Musa dengan sendalnya. Kemudian Rasulullah pun melepas sendalnya karena memahami adab ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah berkata, "Ya Muhammad, pakailah sandalmu, karena seluruh penjuru langit berebut minta diinjak oleh sandalmu." Ketika langit diinjak oleh Rasulullah, kegembiraan langit terlihat tak seperti biasanya. Malaikat Jibril pun hanya geleng-geleng melihatnya. Karena saking sayangnya Allah kepada Rasul, sandalnya pun disuruh ikut. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, engkau pernah mengatakan, jikalau engkau bertemu dengan Allah, maka engkau akan hancur, padahal dirimu terbuat dari cahaya. Lalu bagaimana denganku?" Jibril menjawab, "Benar ya Rasulullah, namun aku bukan terbuat dari cahaya Allah, sedangkan engkau tercipta dari setengah cahayanya." Part kedua. Ketika Rasulullah sampai di langit ketujuh dan hendak naik satu tingkat lagi menuju Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril pun mundur. Lalu Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jangan tinggalkan aku seorang diri." Lalu malaikat Jibril menjawab, "Tidak ada daya bagi kami, sebab Allah memiliki tempat tertentu dan khusus yang tidak bisa kami lalui." Maka Rasulullah pun berkata, "Ayo jalan lagi bersamaku meskipun hanya setapak demi setapak." Malaikat Jibril pun akhirnya berjalan bersama Rasulullah setapak demi setapak memasuki Sidratul Muntaha, dan tak lama kemudian malaikat Jibril pun hampir terbakar oleh sebuah pancaran cahaya keagungan dan kemuliaan. Malaikat Jibril pun menjadi mengecil seperti burung pipit dan menjadi lemah. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha seorang diri. Kisah ini mengajarkan bahwa hanya yang Allah kehendaki saja yang bisa bertemu dengan Allah. Bahkan malaikat Jibril, pemimpin para malaikat pun tidak mampu menahan pancaran cahaya Allah yang agung dan mulia. Nabiullah Hud diutus untuk kaum Ad yang merupakan penguasa di bumi pengganti kaum Nuh. Kaum Ad memiliki bangunan-bangunan tinggi, istana-istana megah, dan benteng-benteng. Mereka memiliki perawakan dan tubuh kuat yang dikenal suka menyiksa dengan bengis. Kaum Ad adalah suku Arab kuno yang disebutkan dalam Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa kaum Ad memiliki ibu kota yang bernama Iram, dan mereka tinggal di kawasan Arab Selatan antara Aman dan Hadramaut. Setelah sekian lama berdakwah, namun tidak dapat diterima oleh kaum Ad, maka kaum Ad ditimpa adab sebagaimana yang diancamkan oleh Hud. Al-Quran menjelaskan bahwa kaum Ad binasa karena terkena angin dingin yang sangat kencang yang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Mereka mati bergelimpangan. Disebutkan pula bahwa angin tersebut menjadikan benda-benda yang dilewatinya seperti serbuk.